belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segam di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf gak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun gak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka loh man, iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama, Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus bukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Dawi nih. Datang Habib Salim Jindan.
lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita pas umpang kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko, subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kata Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngeros tongkat. Kagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret ramah, pesawat atret pedeng gitu ya. Pesawatnya subhanallah mundur malih. Pilotnya ini bingung, sedoyo ini sing bagian radar, bagian tengkundi ini lah, mboten paham. Ini udah bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Datang telat, katanya di masjid. Oh iya, habis sholat lagi kali. Itu kalau di masjid wali, ke pasar ditanya, masya Allah, di pasar kota Tahrir itu tinggal Quran. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli ditaruh, kalau nggak ada nggak Quran. Wali jalan ketemu Quran tambal ban. Ini sama di wali, tak sokokan, tanya kajian selesai wali. Ketika jalan langsung, pulang, iya kenapa? Aku masukkan juga di tulisan kamu, langsung tahu. Zaman As-Segaf, beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Fawwad disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya apa?
kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron, baunya harum. Abah, ini warna apa, dari mana Abah ini? Dan ini minyak wangi Abah, pernah kita cium baunya di dunia ini. Mama, ini dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan dapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insya Allah ya. Kita udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri gaya, ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Jadi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Kita nyebut ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdar. Kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sadiq. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Ya kalau Imam Ja'far Shadiq, tahuilah dia aman dari semuanya. Kamu keluarga Nabi SAW, kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kamu keluarga Nabi SAW. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sholat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Allah sholat, Allah selalu merahmati Nabi Muhammad. Malaikat sholat kalau disenderkan kepada malaikat, apa artinya? Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Ibnu Marco,
Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dihitamkan, diusapkan tumpahnya itu laku 200 juta di awal semua. Setiap apakah mungkin kita kasih?